Saya sempat divonis dokter, saya mengidap kelainan jantung. Saya melihat kuasa Tuhan. Tuhan punya cara, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil buat saya. Shalom, Permisa Hope Channel di mana saja Anda berada. Perkenalkan, nama saya Asin Deborah, saya dari Jakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan kesaksian pengalaman hidup saya, saudara. Waktu usia 7 tahun itu saya mengalami kehidupan yang luar biasa. Oma saya mengajar saya sebagai pendoa syafaat. Saya melihat kehidupan oma saya berdoa dan peduli lingkungan. Bukan cuma orang dia peduli, tapi sampai pada binatang-binatang pun dia peduli, dia kasih makan. Nah, saya memperhatikan cara kehidupan oma saya dan ibu saya juga mengajarkan seperti itu. Nah, pada waktu saya kanak-kanak, saya sempat divonis dokter, saya mengidap kelainan jantung. Umur saya hanya sekitar 12 tahun 3 bulan saya harus meninggal gitu. Tetapi ternyata saya mengalami mukjizat. Ya, sampai hari ini ternyata saya udah usia 61 tahun saya masih ada. Mengapa saya masih ada? Karena setelah saya dewasa, saya berkeluarga. Di situ saya pernah mengalami titik terendah saya. Saya mengatakan apa yang akan saya lakukan untuk bisa melayani Tuhan. Kemudian satu waktu saya bermimpi bertemu dengan seorang yang berjubah panjang dan bercahaya. Dan orang itu mengatakan kepada saya supaya saya peduli orang-orang disabilitas, orang-orang yang terhina, orang-orang yang terlantar. Karena itu dikatakan itulah saudaranya. Kemudian saya ditekankan dengan Matius 25 ayat 31 sampai 41 itu, bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk saudara yang paling hina itu Tuhan lakukan, itu kita sudah lakukan untuk Tuhan. Jadi saya waktu itu saya melakukan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya melayani Tuhan. Akhirnya dengan keluarga saya, suami dan anak-anak, melalui Yayasan Bahtera Doa Indonesia. Dan saya menolong mereka, mengambil mereka yang ada di jalan ya. Saya melihat orang seperti itu, iba hati saya nggak bisa lihat orang-orang yang terlantar itu. Saya ambil mereka. Ada pernah satu orang yang busuk tangannya, dua-dua busuk tangannya. Waktu diambil bau, kami bawa di mobil, waktu itu bau sekali. Tapi kami bawa ke rumah, dimandikan, digunting rambutnya. Walaupun busuk, saya ambil mengobati secara hanya pakai herbal ya. Dan saya melihat kuasa Tuhan di dalam kasih itu. Orang itu disembuhkan. Dan banyak orang yang kami sudah tolong. Bukan kami yang menolong, tetapi Tuhan yang kami layani, itulah yang menyembuhkan mereka. Kami hanya peduli. Jadi saya benar-benar mengalami kasih Tuhan. Karena itu saya juga ingin mengasihi jiwa-jiwa atau mengasihi orang lain. Karena saya kan kelainan jantung disembuhkan secara ajaib ya. Sampai hari ini saya tidak pernah mencek jantung saya seperti apa. Tapi saya masih sehat sampai hari ini. Karena itu lewat Yayasan Bahtera Doa Indonesia saya melayani Tuhan. Saya bersyukur kurang lebih 30 tahun kami melayani Tuhan lewat yayasan itu. Ada banyak disabilitas, banyak yang lumpuh, cacat, ganda. Kurang lebih 50 orang yang cacat ganda. Kami bagikan kursi roda kepada mereka ya. Bukan cuma lumpuh, tetapi mereka juga disabilitas. Tapi itulah saya mengalami kuasa Tuhan. Dan itu benar-benar karena Tuhan. Dan hari ini saya membagikan kesaksian. Saya menyampaikan bahwa kalau Tuhan mengendaki kami melanjutkan pelayanan ini, meskipun untuk saat ini kami tidak punya gedung lagi, tidak punya tempat, karena tempat yang lama tidak memungkinkan kami gunakan, tapi saya percaya, saya hanya berdoa, Tuhan juga akan menyediakan tepat waktunya
Tuhan punya cara, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat saya yakin itu firman, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan saja. Jadi banyak orang-orang yang saya ambil itu, ada yang opa-opa yang sudah mau jatuh ke jurang, kami ambil. Kemudian ada mereka yang sementara membuka baju tidak pakai busana di jalan, saya ambil. Dan pernah polisi bertanya kepada saya, Ibu Deborah, caranya gimana mengambil mereka yang disabilitas ODGJ jalan itu supaya mereka tidak ngamuk? Saya katakan, Bapak, kalau kami mau turun ke jalan, sebelum itu kami doa puasa dulu, minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang menolong kami. Dan kalau kami turun, kami membawa roti dan baju ganti. Jadi kalau kami mengambil mereka, kami ajak, ayo mau nggak ini makan roti, ambil, ayo pakai baju. Setelah itu saya ajak, mau nggak jalan-jalan, ayo naik mobil ya, kita jalan-jalan. Akhirnya mereka mau, kita bawa ke panti. Sebenarnya kami bawa ke panti dan di sana kami hidup bersama. Bahkan kami ajar untuk bercocok tanam, berkebun, ya, untuk supaya mereka kalau satu waktu tidak sama kami, mereka bisa bercocok tanam atau berkebun. Itulah pengalaman saya dan keluarga. Saya bersyukur juga anak saya mendukung. Jadi kami sekeluarga itu sehati. Jadi kalau sekeluarga itu sehati, menolong orang lain, berdoa, ya Tuhan juga memperhitungkan. Itu pengalaman saya. Saya melihat banyak orang-orang yang Tuhan sudah sembuhkan melalui pelayanan kami. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara atau teman-teman yang pernah mungkin tahu kami, yang pernah menolong kami atau sama-sama berkolaborasi. Kiranya lewat kesaksian saya ini, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati semuanya. Tuhan membalas budi baiknya berlimpah-limpah, berkati kesehatan, usaha, dan lain-lain. Itu yang menjadi kesaksian saja. Tuhan memberkati kita semua.